Nama kamu siapa? Assalamualaikum. Mic-nya mati. Cek. Oh, cek. Wis biasa cek son, wis fasih. Saking fasih itu jadi nyekel ngecek son yo fasih. Cek. Cek cek becek. Tarik banget. Apa? Namamu siapa, Nduk? What is your name? My name is Dila. Dila. Ya. Oh, Dila. Where do you come from? Where do you come from? Dengarti? dari Ciamis, Gus. Oh, Ciamis. Ya. Dila umur berapa, Nduk? 26. Oh, 26. Oke. Dah, Any question for me? Ada pertanyaan untuk saya? ada. Ada. Apa? Assalamualaikum dulu dong. Oh, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bentar. Apa Dila pertanyaannya? Gus, saya mau bertanya. Saya mau menjawab. Ya. Dulu kan aku tuh digantung gitu sama suamiku. Cie, cie, cie. Ya. Hukuman gantung saja sudah diganti dengan hukuman tembak. Masa cintamu digantung? Ya. Nah, udah gitu teh. Maksudnya digantung itu dicerai apa enggak gitu? Pak? Uh-uh. Antara dicerai apa enggak? Iya. Tapi kamu ditinggalkan. Ya, Tapi juga belum dicerai. sekarang udah. Sekarang sudah. Aku yang gugat. Oh, kamu janda. Iya. Oke. Mau daftar Sebenarnya bukan janda sih, second perawan. Perawan second. Perawan second. Terus? Insya Allah kamu nanti keluar banyak yang Nah, daftar. dulu tuh dalam hati aku gini dok. Kok dok? Grogi. Grogi. Terus? Nanti kamu keluar sudah banyak garangan-garangan yang menunggu kamu itu. Nah, terus? Aku tuh dalam hati gini loh Gus. Lelaki siapa yang ngurusin perceraian saya itu jadiin suami gitu. Tapi yang jadi pertanyaannya itu yang bulan kemarin, yang beresin perceraian aku itu suami orang. Nah, suami orang Gus. Jadi itu tuh kayak nadar atau enggak sih? Kalau misalnya aku enggak nurutin, bahaya enggak sih buat akunya? Kan Kamu bahasanya gimana saat itu? di dalam hati itu gini, Gus. Enggak dalam hati gimana? Kok kamu gemes sama aku? Iya, di dalam hati aku itu siapa yang beresin ceraian aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Shollu ala nabi Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu birghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karim wa ala alihi
wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasi wa nafasim bi'adadin kulli ma lumillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, dan saya minta maaf agak malam karena saya baru landing dari Jakarta jam 5 di Kulon Progo. Tadi mampir ke Bose sebentar. Ngaji kok ngerum matamu. Kamu cemburu ya? Kan kamu sudah tua. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali berjumpa di bulan Muharram, di bulan Syuro. Yang mungkin ada banyak mbak-mbak sarkem yang labuan atau bahkan ngumbah pusaka. Pusakane sapa? Pusakane bojone wong. Kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, sehingga insya Allah dengan meluangkan waktu ini kita tidak akan menjadi orang yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ajhalun nas man taraka yakinuhu man taraka yakina ma ingdahu lidzonni ma ingdan nas. Manusia yang paling goblok itu adalah manusia yang meninggalkan keyakinan dirinya untuk mengikuti prasangka orang lain. Manusia yang paling tolol adalah ketika dia meninggalkan apa yang dia yakini untuk mengikuti pendapat orang lain. Contoh begini, seringkali kita itu dalam hidup terpenjara oleh perspektif dan keinginan orang lain. Saya ini orang yang tidak mau diatur dan dipenjara oleh perspektif orang lain. Itu artinya apa? Kita harus menjadi diri sendiri. Be yourself. Jadilah diri sendiri, jangan jadi orang lain. Contoh, tidak semua orang yang kerja di sarkem itu nakal. Saya yakin, betul? Betul. Satu ketika ada orang mengatakan sama kamu begini, mbak kayak kerjanya ini sarkem, mesti dodol kroto. Padahal sebenarnya kamu enggak jualan kroto. Apa kuwi kroto? Pakan manuk. Manuk sapa? Pak RW. Sebenarnya kamu enggak jualan, tapi gara-gara orang ngomong seperti itu, kemudian kamu terprovokasi. Saya enggak nakal kok dibilang nakal. Kalau gitu saya nakal sekalian. Sisan, tuntaskan, los, rarewel. Itu menandakan bahwa kita meninggalkan keyakinan yang kita yakini, kemudian terjebak kepada kemauan orang lain. Saya itu paling gak senang orang mengatakan begini, kiai kok ngono kuwi, kiai kok seperti itu. Ini bagi saya kalimat yang aneh. Wong bukan kiai kok menilai kiai. Kok Habib kok seperti itu? Kowe iki dudu Habib kok menilai Habib. Kiai ngono ora pantes. Yang kemudian menjadi problem, banyak orang yang kemudian ketika ada orang mengatakan seperti itu, akhirnya dia berusaha membuat puas orang tersebut dengan meninggalkan yang sesuatu yang sudah dia yakini. Ini menurut Ibnu Athaillah dikatakan ajhalun nas, manusia yang paling goblok. Nah, saya itu memahami betul. Ahabbu syai'in ilal insani mamuni'a. Sesuatu yang paling dicintai oleh manusia itu apa? Sesuatu yang dilarang. Makanya banyak orang kemudian justru mencoba sesuatu yang sebenarnya dilarang. Awalnya karena apa? Karena penasaran. Loh, wong lanang iki lak ndelok wong wedok iki lak rata-rata selain nafsu apa? Lah mergo penasaran to. Lah sing bokonge gedhe kowe rasane kaya ngopo ya.
Coba matamu. Kamu jangan mancing-mancing aku. Rata-rata kan orang-orang itu melihat mbak-mbak yang dianggap mohon maaf, rodok nakal. Itulah mergo penasaran saja. Begitu ngerti rasanya, halah ndene kaya ngene. Kaya ngene kok 300. Lah. Sak kelametan itu lah. Jane ya sing bener sak kelametan ya sak cerutan iki mau asline. Itulah karena apa? Karena penasaran saja. Makanya kan pilihannya cuma 2. Kalian itu ditakdirkan berzina atau ditakdirkan menua bersama. Iya. Makanya kalau sama LC itu jangan pakai hati, tapi hura-hura saja. Karena berawal di sofa, berakhir di nota. Pengalaman matamu, pengalaman itu loh. Tadi saya bilang di Bose, kalau mau nakal jangan pakai hati. Kalau mau pakai hati jangan sama yang nakal. Iya. FYP. Nah, untuk itulah mbak-mbak sekalian ya. Kalau yang cowok-cowok itu kan tamu tidak diundang. Jadi kalau saya datang karena kalian, kalian datang karena saya. Kalau mereka datang karena kalian. Nah. Mbok yakin gitu. Ya penasaran nih, Mas. Penasaran. Apa lah sing ayu ki luwih enak daripada sing elek. Kuwi mesti lho. Malah biasanya luwih enak sing elek. Karena ra payu. Ya Allah, selalu ala Nabi Muhammad. Insyaallah sing bengok paling banter, insyaallah rabi. Karo germone sarkem. Mas saya begini, mau sebaik apapun kita, kamu dengerin ya, mau sebaik apapun kita bakalan tetap jadi orang jahat di cerita para pembenci. Bener nggak? Mau sebaik apapun kita, tetap saja dianggap jelek di mata para pembenci. Mau sebaik apapun kita bakalan tetap jadi orang jahat di mata para pembenci. Saya nggak mau kemudian kita ini hidup dipenjarakan oleh persepsi-persepsi orang. Orang mungkin lah kelasnya cah sarkem wis nakal gelem ngaji. Begitu ada orang ngomong seperti itu malah kamu buktikan, ya wis lah ngono aku rasa ngaji sekalian. Itu ajhalun nas, manusia yang paling goblok. Termasuk manusia yang paling goblok itu siapa? Orang yang tidak mampu menahan hawa nafsunya. Orang yang penasaran, kemudian dari penasaran kemudian dilakukan. Itu kenapa? Karena tidak bisa menjaga hawa nafsu. Kadang-kadang itu indah sebelum memiliki kok. Ya ora. Contoh, saya itu umpamanya pengen banget tuku mobil iki. Begitu sudah kebeli, ya terasa biasa saja. Apa meneh hanya segumpal daging. Lah. Oh, daging mentah misalnya malah. Kan bar korban. Maka hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya. Saya tadi di pesawat sambil nulis-nulis, sambil nunggu landing. Oh, gue pengen ngaji ketemu mbak-mbak sarkem. Ternyata kita itu oleh Allah dikasih derajat dan makom yang berbeda-beda.
antara satu orang dengan orang lainnya dalam rangka menemukan Tuhannya. Coro aku karo awak mungkin Duk. Itu coro kenal karo Gusti Allah ki carane beda-beda. Ora kudu padha. Bahkan mungkin saya menemukan Tuhan ketika saya melihat kalian. Saya dulu itu kalau lagi bosan ngaji, dulu zaman belum viral-viral itu. Abah itu kalau lagi kemudian boring, kesel banget, itu mainnya ke Bose, ke Liquid. Begitu lihat orang jingkrak, orang mendem, langsung kembali kesadaran beragama saya. Ternyata kebahagiaan mereka itu bohong semu. Mereka hanya lari dari masalah. Pelarian sementara. Padahal masalah itu tidak untuk kita tinggal lari, tapi untuk kita carikan solusi. Untuk kita hadapi bukan untuk kita tinggalkan. Makanya kenapa quote Abah yang paling fenomenal itu apa salah satunya? Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Tugas manusia mengangkat kedua tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Begitu saya di dalam kafe lihat orang dugem, ajeb. Kayak dulu zaman lagu, kalau dulu tahun-tahun lama itu lagunya apa? Dang 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 gitu. Oh, Lu apa? Kan aku dugem. Duduk gemetar. Kok gemetar apane? Atine goblok. Mosok yo titite iki lho. Ini kan sekarang sarkem menjadi dugem, dunia gemar mengaji. Pokoknya sukanya metal, melu tahlilan. Orang kok metal yang kedua, memeknya gatal lah. Melu tahlilan. Saya itu benar Ustadz. Ini kawan saya, kawannya Abah ini dari Jakarta, namanya Ustadz Roy. Ustadz Roy. Nah, alhamdulillah udah punya istri, baru satu. Cita-cita nambah, cita-cita. Ya kan boleh saja mau cita-cita toh. Kan bisa jadi halusinasi. Karena laki-laki punya istri 4 itu Superman, punya istri 3 Powerman, punya istri 2 Gentleman, punya istri 1 Cemen. Malah Abah berarti. Saya bukan cemen. Demi Allah saya tidak takut istri, cuman bunda lebih berani. Ya kalau saya mau nikah lagi ya ngerentengi 10 iso. Saya mau nyari artis ya minimal Cinta Luna ya mau. Lu Cinta Luna. Oh lanang tuh. Warrior. Jadi saat kemudian saya masuk tempat seperti itu, landine mung kaya ngene. Makanya kalau kalian tuh pengen menemukan kebahagiaan, ketika satu perbuatan dosa yang kalian bisa melakukannya tapi so ngempet, itu baru keren. Makanya sebenarnya orang hidup itu tidak lain adalah latihan ngempet. Ngempet terhadap sesuatu yang dibenci oleh Allah. Maksud saya begini, kan yang kene gaweanku maksiat Gus. Ya umpamane iki kuwi ya nganggo ngempet lah. Umpamane sewengi berpotensi maksiat 4 kali. Sing loro mok tampa, sing loro mok tolak umpamane. Ora kok aji mumpung. Oke. Ya kewer-kewer goblok gitu loh. Ini makanya hidup itu seni, Nduk. Seni. Contoh kalian yang di karaoke umpamanya. Wah, tamune lomo. Borong botol semuanya. Dari tequila, vodka sampai Chivas, ciuflastikan umpamanya. Kayak tadi berita di TV yang di Banjarmasin atau di mana tadi itu, mendem kecubung. Ya Allah. Kojel-kojel yang mati 2. 44 orang masuk rumah sakit jiwa.
Itu kenapa terjadi seperti itu? Karena dia berlebih-lebihan. Orang beribadah berlebih-lebihan saja Allah itu nggak suka. Apalagi maksiat dan perbuatan dosa. Ibadah loh Nduk, itu berlebih-lebihan saja Allah nggak suka. Makanya dulu zaman Umar, ada seseorang yang berdiam diri di masjid 24 jam. Dilihat oleh Umar, kamu di rumah punya anak istri enggak? Saya punya anak, saya punya istri. Kalau kamu di masjid terus siapa yang ngopeni anak istri kamu? Diusir sama Umar pulang. Makanya salah satu amal yang dicintai oleh Allah itu apa? Dikatakan begini. Walian amsiya ma'akhin fi hajatihi la ahabbu ilaihi min an a'takifa fil hadal masjid syahrun. Ketika saya berjalan dengan seseorang untuk bekerja memenuhi hajat hidupnya, kata Nabi, itu lebih saya cintai dibandingkan orang yang berdiam diri di masjid iktikaf selama sebulan penuh. Coba. Makanya kalian tuh katakanlah bekerja, itu lebih disukai oleh Allah, apalagi pekerjaannya halal untuk menafkahi keluarga. Itu lebih disukai oleh Allah dibandingkan iktikaf sebulan penuh di masjid. Makanya ada sahabat Nabi yang tangannya itu pernah dicium oleh Nabi. Nabi itu gak pernah mencium tangan kecuali 2 orang. 1 Siti Fatimah anaknya, nomor 2 sahabatnya Nabi. Namanya siapa? Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri ini ketika Nabi datang, Nabi menjulurkan tangannya untuk salaman sama Sa'id Al-Khudri. Dengan malu-malu, si Sa'id Al-Khudri menerima tangan Nabi untuk nyalami kanjeng Nabi. Begitu disalami oleh Nabi, tangan Abi Sa'id Al-Khudri itu banyak benjolan, kasar dan penuh kapal. Benjolan banyak. Kemudian Nabi Iba bertanya, wahai Sa'id sahabatku, ada apa dengan tanganmu? Wahai Nabi, tangan saya banyak benjolan, banyak kasarnya, banyak pecah-pecahnya. Kenapa? Karena saya bekerja memecah batu untuk menafkahi anak dan istri saya. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi mengatakan, tanganmu ini yang akan menuntunmu ke dalam surganya Allah. Dicium tangannya oleh Nabi, coba. Tangan yang dicium oleh Nabi, jangankan kok dicium. Kulitnya seorang sahabat yang bersentuhan dengan kulitnya Nabi, itu diharamkan masuk neraka. Apalagi ini tangan yang pernah dicium oleh Nabi. Mungkin hari ini kita tidak bisa dicium tangannya oleh Nabi. Tapi ketika seseorang itu mencari nafkah untuk keluarganya, apalagi seorang perempuan mencarikan nafkah suami dan anaknya, sementara sebenarnya tugas mencari nafkah itu adalah suaminya. Kalian sebagai seorang istri, karena merasa pengen membantu hajat keluarganya, kemudian kalian bekerja. Apakah kemudian Allah tidak mempertimbangkan itu? Makanya maksud saya begini, mungkin hari ini kalian masih berada pada zona kemaksiatan, zona dosa. Tapi minimal kamu niatin, Dok. Saya akan nabung, saya akan nyicil, bagaimana kemudian saya keluar dari zona ini. Kamu baru niat saja di situ, saya akan satu saat, saya merencanakan hidup saya akan keluar dari sarkem, dari dunia ini, saya akan bekerja, saya akan jual kelontongan, saya juga pecel lele, saya akan buka ini, buka itu. Itu kamu baru niat saja, sudah berpahala. Enaknya jadi orang Islam itu, maaf ya Dok ya, perbuatan baik baru niat saja berpahala. Orang berbuat maksiat, sudah berbuat maksiat itu tidak langsung dicatat sebagai perbuatan dosa. Bahkan ada satu hadis yang tadi dibacakan Kiai Usman di Boze, Allah masih nunggu 6 jam baginya untuk bertobat. Kok kowe mbane mendem sebanyak-banyaknya? Subuh kowe kelingan langsung salat, kamu langsung tobat. Apalagi sebelum sholat subuh kamu sholat tobat dulu. Kalau besok bermaksiat lagi Gus, ya tobat lagi. Baju itu kalau kotor dicuci apa dibuang? Baju itu kalau kotor ya dicuci. Dicuci belum kelihatan bagus, ya disetrika. Makanya kadang-kadang supaya kita itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah, kadang-kadang pakai disiksa dulu. Diuji dulu, gak enak dulu. Makanya ketika kamu dikasih oleh Allah kesedihan, ketidakenaan, kamu jangan bersuudzon dengan Allah. Kamu harus berhusnudzon kepada Allah.
Ini cara Allah membersihkan dosa-dosa saya. Orang mah kakean sambat. Kok kowe umpamane gara-gara kamu kerja di sini kamu sakit. Pas nggak punya uang kamu sakit. Itu mungkin cara Allah membersihkan dosa-dosa kita. Amin. Orang kok malah kemudian merasa orang yang paling nelangsa sedunia. Wes pas randuwe duit, aku loro, dioyak-oyak mendring. Anaknya pas bayar sekolah, wingi tuku kondom ning Indomaret aja utang umpamane. Jangan merasa menjadi orang yang paling sial sedunia. Kalau kita merasa susah, kamu harus yakin di luar sana itu banyak yang lebih susah dibandingkan kita. Yang perlu kamu ingat satu hal. Semua makhluk di muka bumi ini diuji oleh Allah dengan kadarnya masing-masing. Umar masamu abah iki bendino guyang-guyu seneng gini gak punya ujian. Oh ya punya. Oke. Maka saya cerita ya, mungkin saya belum cerita. Pas umroh sebelum haji kemarin, kan umroh. Saya cerita sama Ustadz Roy kemarin. Saya umroh bersama para kiai dan Gus Nduk. Ini membuktikan bahwa semua orang itu diuji oleh Allah. Orang mengawakmu Nduk, aku juga diuji. Mungkin dengan cara yang berbeda. Begitu saya masuk Raudhah, tempat mustajabah, saya doakan seberapa banyak dosamu sekalipun mudah-mudahan Allah takdirkan kamu bisa masuk Raudhah. Amin. Yang penting yakin dulu. Kalau kamu besok bisa berangkat haji kan keren. Malah bisa jadi sinetron di Indosiar. Wow. Alumni Sarkem berangkat haji. Wow. Nah, kan gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Nah, daripada Yuda jadi bintang film, azab dalam kubur umpama. Beranak dalam kubur. Apa filmnya judulnya ngenteni Kencing Nanah. Wah, bintang film Yuda. Wah, versus Pak RW. Saat itu ketika di Raudhah, Nduk, saya itu termenung nangis. Saya mau ngapain lagi? Kok saya itu males banget mau ngapa-ngapain. Gak ada motivasi hidup sama sekali. Saya baru itu pada satu titik bahwa saya itu nelongso banget. Nelongso banget. Apalagi ketika mikir kita dibully, dicaci, dimaki dan sebagainya. Sampai satu saat ada teman orang Indonesia yang biasa menjamu saya di Raudhah itu, tukang bersih-bersih Masjid Nabawi itu lewat. Gus, kenapa kok ketok sedih banget? Saya akhirnya bilang begini, Mas, boleh nggak saya daftar jadi tukang sapu masjid kayak jenengan di Nabawi? Tolong saya diantar ke perusahaannya, saya nggak usah digaji, bila perlu saya bayar. Saya nggak usah dikasih fasilitas, tak cari fasilitas. Saya pengen jadi tukang sapu masjid di Nabawi minimal 2 bulan saja. Akhirnya diteleponkan sama agennya lah, singkat cerita begitu. Dijawab, Gus, kalau Gus minta kerja di sini malah kita yang repot. Kenapa Pak? Ya mana bisa nyapu, malah yang ada ketemu orang Indonesia foto-foto tok gitu. Waduh gitu kan. Dari Mekah setelah selesai umroh, Abah berangkat ke Turki, ke satu kota namanya Bursa. Di situ ada masjid Jami, Ulu Cami namanya. Di situ diyakini ada tulisan khot yang ditulis oleh Nabi Khidir alaihissalam. Di depannya itu diyakini sebagai tempat yang pernah digunakan sholat oleh Nabi Khidir. Kalian tahu Nabi Khidir itu siapa? Nabi yang sampai hari ini masih hidup. Karena dia minum air kehidupan yang tidak akan mati sampai nanti hari kiamat. Namanya Nabi Khidir. Abah sholat di situ kemudian setelah sholat saya nangis. Nangisnya kenapa? Lah iya. Kenapa umatnya Nabi Muhammad itu umurnya cuma 60 sampai 70 tahun? A'maru ummati ma baina sitin was sab'in kata Nabi. Umur umatku itu rata-rata 60 sampai 70 tahun. Rata-rata. Ada yang lebih bahkan ada yang kurang. Berdoa saja mudah-mudahan kalian bisa panjang umur, iso tobat dhisik. Amin. Umur 60-70 tahun saja, orang usia 70 tahun saja, itu masalahnya banyak. Lah bagaimana dengan Nabi Khidir yang gak mati-mati? Kira-kira Nabi Khidir itu diuji sama Allah apa enggak? Nabi Khidir itu punya masalah apa enggak? Punya. Wong Nabi Muhammad saja kekasihnya Allah yang dia maksum, dijaga dari perbuatan dosa. Itu dapat masalah, keluar dari masalah lagi. Selesai satu masalah, muncul masalah lagi. Apalagi kita yang bukan siapa.
Maka coba ya, janganlah kemudian kita itu dalam hal ini membanding-bandingkan hidup kita dengan hidupnya orang lain. Yang menjadikan kalian berlebih-lebihan dalam berbuat dosa itu apa? Karena melihat pencapaian orang lain. Podo-podo kerja ning sarkeme koncoku wis tuku brio kok aku mung vario. Sehingga jam kerjanya digenjot. Lah kowe iso nglayani papat, aku 12. Kowe ngerum 4 jam, aku ngerum 15 jam umpamane. Saya ulangi. Ibadah saja berlebih-lebihan itu tidak baik. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Maka kalau bahasa Abah dulu apa? Orang Jawa itu jangan mateni huruf en. Warek kuwi apik, kewareken ora apik. Mancung kuwi apik, kemancungan ora apik. Pesek kuwi apik, kepeseken ora apik. Sugih kuwi apik, kesugihan ora apik. Kere kuwi apik, kekerenan ya ora apik. Gondrong ki apik, kegondrongan ya ora apik. Kan kalau Abah pas. Ganteng kuwi apik, kegantengan ya ora apik. Ngaceng kuwi apik, ngacengan ora apik. Pokoknya apapun yang berlebih-lebihan itu enggak pantas. Bahkan Abang kan sering bilang tuh sama kalian, sesuatu yang pantas, sesuatu yang halal saja itu enggak pantas. Ya aja mok lakoni. Ini tolong diling-iling banget ya. Sesuatu yang sebenarnya halal saja, kok berlebih-lebihan itu enggak pantas. Makan itu halal, tapi kalau kita makan berlebih-lebihan juga enggak pantas. Minum kopi itu halal, tapi kalau berlebih-lebihan juga pantas. Mosok ngombe kopi sak jeding umpamane. Ya dadi kaya Fadil wujudmu itu loh. Kayak gelonggongan itu loh. Sesuatu yang halal saja berlebih-lebihan enggak apik, Nduk, itu. Enggak bagus. Kowe sugih umpamane, sugih. Jamu akeh. Sekali ini mangkat pengajian, tangan kiwa tengen nganggo jam kabeh. Boleh tapi ora pantes. Yang sering Abah sampaikan apa? Khotbah Jumat nganggo helm. Boleh tapi ora pantes. Covid, randuwe masker, kotange bojone nggih maskeran. Boleh tapi ora pantes. Gitu. Sesuatu yang halal kok berlebih-lebihan enggak pantes, apalagi yang haram. Makanya dulu di Bos itu ada pertanyaan lucu. Kiai, Bah, apa? Katanya kalau enggak sesuatu mubadir itu temannya setan. Bagaimana kalau saya mabuk, botolnya masih? Itu kan berarti mubadir. Daripada mubadir saya habiskan sekalian. Mubadir itu dalam perkara yang halal. Dan tidak berlebih-lebihan. Contoh, kamu minum. Biasa minum halal seperti ini. Kok tinggal sedikit, kamu enggak habiskan. Ini mubadir. Karena bisa jadi justru yang kamu tinggal ini yang ada berkahnya. Kamu makan di piring, kamu sisakan beberapa beberapa nasi di piring. Nabi mengatakan apa? Kenapa harus dihabiskan? Bahkan harus jarinya ini dijilati, dimut. Karena innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barokah. Karena kamu enggak pernah tahu makanan mana yang ada berkahnya. Bisa jadi yang kamu tinggal itu yang ada berkahnya. Itu malam hari ini makanannya spesial. Abah enggak pesan kemana-mana, yang masak bunda sendiri. Saya bilang sama bunda, Beb, langsung bunda jawab, what happened baby? Abah besok mau ngaji di Sarkem, Abah mau pesan makanan. Jangan Bah, enggak usah pesan, bunda aja yang masak. Wow. Itu yang masak bunda. Kok kamu makan ayam, makan ayam itu kan namanya ayam. Kok ada sedikit kamu tinggal? Padahal kamu mampu untuk menghabiskannya. Justru bisa jadi yang ada berkahnya itu yang kamu tinggal.
Tapi dalil ini jangan dipakai untuk kemaksiatan. Wis meh mulih ana tamu teko. Nah, hajar ngopo? Mubadir. Itu enggak pada konteksnya. Makanya kalau makan, apalagi di rumah makan, mentang-mentang kamu bayar, jangan kemudian kamu menyisakan makanan, Dok. Mentang-mentang bayar kabeh mau jiko. Itu enggak boleh. Akhirnya ditinggal. Apalagi kalau resepsi pernikahan, resepsi apa di gedung itu. Mentang-mentang nyumbang, waduh ambil bakso, makan baksonya tinggal mie-nya. Ambil siomay, makan mangkoknya tinggal siomaynya. Ragelem rugi. Semuanya diambil, makan sedikit ditinggal. Jangan mentang-mentang kamu bisa bayar, kamu berlebih-lebihan. Itu namanya mubadir. Tapi kalau hal maksiat, semakin kamu bisa meninggalkan itu, semakin mubadir semakin bagus. Wong maksiat kok. Ono tamu 5, aku siji wae ah. Sing papat kok mubadir ora. Ono botol 4, mau ombe kabeh daripada mubadir. Salah. Semakin kamu sedikit minum semakin bagus. Contoh begini, saya mau tanya. Kewajibanmu di karaoke itu sebenarnya harus minum apa menjual minuman? Menjual. Psikologinya yang harus kamu pahami. Tamu itu datang tidak tiap hari, Nduk. Bisa sebulan sekali, bisa seminggu sekali. Mereka kalau toh pengen setiap hari, duitnya sing ra duwe. Bener enggak? Sementara kamu ngerum tiap hari. Artinya apa? Jangan kemudian kamu melayani tantangan tamu. Kamu harus cerdas, kamu jual botol minuman sebanyak-banyaknya tanpa harus mengorbankan perut kamu. Melakukan nantang tamumu, wani piro om. Lawaran, wani. Piro, nyoh. Yang jadi korban siapa? Kita. Akhirnya kue tepar, tamumu gak bertanggung jawab, kue ditinggal ning room setelah digerilya. Ditinggal tanpa dikasih tips gara-gara kue mendemi kebangetan. Tamumu pulang dada. Mayan, modar kue. Orang kok ditinggal pas sayang-sayangnya, ditinggal pas ngaceng-ngacengnya kok. Nah, saya ulangi ya. Jangan kemudian membandingkan hidup kita dengan yang lain. Dia sudah punya apa-apa kok saya belum. Rezeki itu sudah tertakar. Takaranmu karo takaranku ki mesti beda. Karena tanggung jawab Abah lebih banyak umpamanya. Sama-sama profesinya, rezekinya bisa berbeda. Makanya saya itu enggak sepakat, aku jualan disaingi, aku jualan ini kok dia jualan itu. Jualannya boleh sama, tapi rezekinya beda. Apa rumangsana luweh ayu ki mesti luweh payu tinimbang sing merongos? Urung mesti. Wong kadang-kadang tamu ki cari sensasi kok. Oh, ketoke sing merongos enak iki. Wah. Ya. Bisa kecokot barang iki kok. Rupamu. Piye? Ya kira-kira begitulah. Jangan pernah membanding-bandingkan kita. Tetap menjadi diri sendiri. Oke, kita tanya jawab. Yang tanya tak kasih uang. Yang di depan gak usah tanya ini. Yang mbak-mbak. Saya prioritaskan yang mbak-mbak sarkem. Pertanyaan apapun saya jawab, tak kasih uang. Ayo, siapa yang mau tanya? Ini mbaknya kerja di sini. Ya udah ini mbak E. Mik dari. Langganan po? Aku kurang tahu kok. Ya, kenalan dulu. Apa? Abah itu nulis buku. Jadi yang pertama, karena Allah bersama hambanya, renungan bersama Gus Miftah. Nutrisi hati dan pikiran yang meneduhkan. Nah, terus ini satunya hipnotis cinta. Ala Gus Miftah. Kamu beli di Gramedia. Bukunya tanggal 3 launching. Nah, kalian mau jualan bukunya apa juga boleh. Reseller. Nama kamu siapa?
Assalamualaikum. Mic-nya mati. Cek. Oh cek. Wis biasa cek son, wis fasih. Saking fasih itu jadi nyekel ngecek son yo fasih. Cek. Cek becek. Tarik banget. Apa? Namamu siapa, Nduk? What is your name? My name is Dila. Dila. Ya. Oh, Dila. Where do you come from? Where do you come from? Dengarti? dari Ciamis, Oh, Gus. Ciamis. Ya. Dila umur berapa, Nduk? 26. Oh, 26. Oke. Dah, Any question for me? Ada pertanyaan untuk saya? ada. Ada. Apa? Assalamualaikum dulu dong. Oh, ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bentar. Apa Dila pertanyaannya? Gus, saya mau bertanya. Saya mau menjawab. Ya, dulu kan aku tuh digantung gitu sama suamiku. Cie. Ya. Hukuman gantung saja sudah diganti dengan hukuman tembak. Masa cintamu digantung? Ya. Nah, udah gitu teh. Maksudnya digantung itu dicerai apa enggak gitu? Pak? Heeh. Antara dicerai apa enggak? Iya. Tapi kamu ditinggalkan. Ya, Tapi juga belum dicerai. sekarang udah. Sekarang sudah. Aku yang gugat. Oh, kamu janda? Iya. Oke. Mau daftar Sebenarnya bukan janda sih, second perawan. Perawan second. Perawan second. Terus? Insya Allah kamu nanti keluar banyak yang Nah, daftar. dulu tuh dalam hati aku gini dok. Kok dok? Grogi. Grogi. Terus? Nanti kamu keluar sudah banyak garangan-garangan yang menunggu kamu itu. Nah, terus? Aku tuh dalam hati gini loh Gus. Lelaki siapa yang ngurusin perceraian saya itu jadiin suami gitu. Tapi yang jadi pertanyaannya itu yang bulan kemarin, yang beresin perceraian aku itu suami orang. Nah, suami orang Gus. Padahal kamu nadar siapapun yang ngurusinya. Pengennya bujang. Pengennya bujang, Minimal. dapatnya suami orang. Terus? Nah, istrinya itu 2. Udah 2? Iya, Luar biasa. iya, Rencana kamu jadi ketiga gitu? iya. Terus sekarang itu hubungannya tuh kayak yang berat gitu ngejalaninnya, Gus. Yang berat kamu? Iya. Naik becak saja lah. Enggak, pengen Pajero. Iya. Pengen Pajero, ya Allah. Gitu loh, Gus. Panas jobon jero. Terus? Nah, jadi itu tuh kayak nadar atau enggak sih? Kalau misalnya aku enggak nurutin, bahaya enggak sih buat akunya? Kan Kamu bahasanya gimana saat itu? di dalam hati itu gini, Gus. Enggak dalam hati gimana? Kok kamu gemes sama aku? Iya, di dalam hati aku itu siapa yang beresin ceraian aku gitu. Kamu lafalkan enggak? Enggak, cuma dalam hati. Itu bukan nadar. Oke, Nadar itu ada alhamdulillah. lafat, ada saksi. Saya bernadar kalau kamu bisa menyelesaikan urusan saya, kamu tak jadikan suami saya. Ya. Nah, itu baru Ya, nadar. oke. Nah, apalagi kemudian katakanlah begini, nadar tapi baunya maksiat. Itu saja nggak boleh dilakukan. Itu maksiat enggak kalau jadi Astagfirullah. Ya kalau kamu kemudian masuk justru menimbulkan kemadaratan pada keluarganya kan maksiat berarti. Mafsadat kan. Ya berarti kamu tinggalkan. Iya. Berarti tinggalin aja ya. Tinggalin saja. Kan masih ada yang lain. Kamu mau nggak sama Ustadz? Mau banget. Itu. Halo Ustadz. Halo Ustadz. Kan baru satu. Oh. Ya. Itu bukan nadar. Nadar itu ada acaranya. Ada lafadznya. Ada saksinya. Ada saksinya. Ya. Repot kalau cuman kerentek dibilang nadar. Contoh begini, wasiat saja dari orang yang mau mati, kok itu berbau maksiat.
berbau dosa itu nggak boleh dilakukan. Nak, saya dulu, ibumu dulu kerja di Sarkem, nak. Ibu berwasiat, dulu ibumu ini adalah wanita terfavorit di Sarkem. Primadona di Sarkem. Ibu berwasiat, tolong lanjutkan perjuangan ibu ya nak. Itu nggak boleh dilakukan. Itu Dila ya? Ya, dah kamu tak kasih uang. Oke. 300.000. Alhamdulillah. Buat beli kawa-kawa. Apa? Beli apa? Kawa-kawa ki apa? Tak ajar weh. Buat beli apa dong? Buat beli apa? Ya beli apa kayak kawa-kawa. Beli susu. Emang beli susu aja. Ya. Kan punya. Aku punya susu. Ya Allah. Jagalah titikku ya Allah. Istilahnya kawa-kawa gitu. Janganlah untuk makan aja ya. Terakhir teman-temanmu. Ya. Oke ya kawa-kawa. Dila kok kawa-kawa. Ayo yang belakang. Belakang. Itu mbaknya itu. Yang coklat itu sana. Belakang itu. Kasih mic-nya. Gogrok. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Nama saya Sonia. 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 Kayak judul lagu ya? Sonia dari mana kamu aslinya? Dari Tasik. Oh Tasik. Umurnya sama dengan Dila? Gak tahu. Oh, kamu berapa? Saya 24. Oh 24, tua Dila. Iya dia 24, kamu 26 kan berarti tua kamu. Apa Sonia Gus, pertanyaannya? mau nanya. Kok kayak merek sempak ya Sony? Apa Sonia? Gus mau nanya, kan kerjaan saya setiap hari tuh minum ya. Nah pertanyaan saya tuh, kalau misalnya saya mau sholat, kan posisinya sedang mabuk toh. Apakah harus mandi besar kayak keramas apa cukup dengan wudhu gitu? Kalau saya baca di Google tuh kayak ada yang ngomong tuh bisa wudhu aja gitu, nggak usah mandi besar gitu. Apa sih penyebab mandi besar itu? Satu, kentu matamu kentu lu jamur bawah tuh. Sopo sing ngomong kuwi mau? Anda benar. Ya Allah. Malah bocah-bocah YouTuber dari subtitle nanti. Penyebab mandi besar kentu ngono. Wila wong wedok ijan-jan. Laki-laki itu banyak yang berpenampilan sederhana supaya melihat pasangannya terlihat sempurna. Laki-laki banyak bercanda supaya pasangannya bisa tertawa. Tapi serius mengajaknya masuk ke dalam surga. Tapi kadang-kadang balasnya perempuan apa? Saka Yogya nganti tekane Wonosari. Wong wedok saiki senenge nglarani. Wis tak korbanke waktuku. Saya ngarani tuh wong lanang. Wong wedok kan dilarani. Oh, wedok dilarani. Dilarani kok tanduk. Jadi Mbak Sonia coba kita lihat apa penyebab mandi besar. Satu, jelas karena hubungan badan. Baik dengan suaminya maupun dengan suami tetangga. Lah iya toh itu loh. Apalagi inzal keluarnya mani. Baik melalui mimpi maupun dilakukan sendiri. Wow, Fadil langsung wow itu. Jadi saya ingat dulu Abah kan punya acara di radio namanya Kolak Khotbah dan Lagu bersama Gus Miftah di Setar FM. Subuh-subuh tanya begini, Gus tadi malam saya mimpi jinabah bulan puasa ini Ramadan. Saya bangun setelah subuh. Puasa saya batal apa enggak? Enggak, orang mimpi kok siang hari aja enggak batal. Tapi ya itu Gus, begitu bangun saya belum puas tambahin sendiri. Ya matamu kuwi ya batal aku ngono. Ono wae. Nyapun. Hati-hati. Laki-laki yang suka onani maupun perempuan yang suka masturbasi biasanya telapak tangannya banyak tumbuh rambutnya. Lihat delok lah.
Kaya ndelok ngono lho. Waduh. Malah ora ya. Yalah mau mendasku. Terus apa lagi? Minal haidi. Kamu haid ya bulan itu. Begitu selesai mandi besar. Kemudian apa? Dari istihadoh. Dan wiladah nifas. Itu. Ada enggak orang mandi besar yang disebabkan karena minum alkohol? Enggak ada. Mau sholat ya sholat saja. Wudu. Tapi lah aku mantep, aku mantepnya keramas adus, silakan. Tapi sah enggak? Sah. Diterima apa enggak? Bukan urusan saya karena Katanya saya bukan kan 40 panitia hari, pahala. 40 hari enggak diterima toh salatnya. Kalau Itu misalnya hadisnya orang normal. Oh iya. Lah kamu kan abnormal. Kalau kamu sholatnya nunggu nggak mabuk, sholatmu kapan? Wong tiap hari kamu mabuk. Tetaplah sholat walaupun kamu masih mabuk. Jangan berhenti sholat walaupun kamu mabuk. Diterima nggak Gus? Gus Miftah bukan panitia pahala. Ditompo ra ditompo, yang penting aku sholat. Takdir terbaik seseorang itu bukan karena dia punya Alphard, bukan karena dia punya hotel mewah, bukan dia punya rumah yang megah. Tetapi takdir terbaik itu adalah ketika kita ditakdirkan bisa sujud dan sholat. Tetap sholat Sonia, subuh wudhu. Allah. Inna sholati. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan kok mempermainkan sholat ya. Tapi kan memang keadaannya orang mabuk seperti itu. Itu saya hargai. Dia mabuk aja masih ingat dengan Tuhan. Kan keren. Bener nggak? Wong sekarang yang sadar saja banyak yang lupa Tuhan, yang lupa sholat. Kok kamu mabuk masih ingat sholat? Itu keren. Sementara banyak orang yang tidak mabuk tapi juga lupa sholat. Sonia sholat. Kamu punya mukena? Punya. Alhamdulillah. Abah terakhir bagi mukena kapan tuh? Oh, baru kemarin lah mama tamu. Wong iki njaluk terus jangan-jangan rangge sholat mau ngilap barang nih kok. Ngelemek malah. Yaudah, Sonia pertanyaanmu bagus, tak kasih 500.000. Nah Sonia. Ojo nge kawa-kawa, tak ajar nge kawa-kawa. Enggak, buat naktir teman-teman beli sate kelatak. Ya bagus. Bagus. Traktir itu sederhana tapi pahalanya luar biasa. Tapi jangan ngelatak sebelum kerja, Mbak. Energi untuk maksiat. Ayo di sini lagi, siapa lagi? Tanya. Siapa? Belakang tuh belakang. Kasihan yang belakang itu. Yang belakang sana. Ini nih, yang itu yang pakai masker kamu. Berimbang depan belakang kanan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu pakai masker karena corona apa merongos? Namanya siapa teh? Namanya Mirnawati. Mirnawati. Kayak penyanyi dangdut ya. Apa Mbak Mirna dari mana asalnya? Dari Jawa Timur. Jawa Timurnya mana? Tuban. Oh Tuban. Nggih. Apa Mbak Mirna pertanyaannya? Saya mau nanya, apa hukumnya menikah siri itu? Apa perbedaannya menikah siri sama nikah resmi? Oke. Apa bedanya nikah siri sama nikah resmi? Yang namanya nikah, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada pernikahan kecuali dengan menggunakan wali dan 2 saksi yang adil. Apa perbedaan nikah resmi sama nikah siri? Pertama persamaannya. Persamaannya sama-sama ada wali, sama-sama ada saksi.
Perbedaannya yang satu tercatat di lembaran negara, yang satu hanya tercatat di lembaran agama. Apakah dua-duanya sah? Sah. Yang tidak sah siapa? Yang tidak menikah. Yang sukanya kumpul kebo. Kalau punya anak namanya gudel. Jadi apakah sah nikah siri? Sah. Apakah laki-laki yang sudah punya istri mau menikah lagi secara siri harus minta izin kepada istri pertamanya? Jawabannya tidak. Sah? Sah. Laki-laki itu menikah lagi caranya cuma dua. Minta izin atau minta maaf. Kalau minta izin di awal nembung dulu, minta maaf sudah ketahuan baru minta maaf. Berarti hukumnya saya, Pak. Sah. Apakah menikah siri? Ye. Apakah nikah siri itu nikah di bawah meja? Kawinnya kepiye? Malah ndelosor. Jadi sah. Lebih baik nikah daripada zina. Gitu. Cukup sekian. Wassalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi Nyo, wabarakatuh. 300.000. Kasih kayak tinggal saya Mbak Mirnawati kayak. Lagi siapa? Tuh yang kotak-kotak belakang. Kotak-kotak tengah. Ayo. Nanti setelah ini sebelah sini ya yang mau ya. Ini dulu. Itu yang kotak-kotak. Itu kotak-kotak apa katok-katok itu? Iya, kotak-kotak. Enggak kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Aulia. Aulia. Jenenge Aulia Ustadz. Masya Allah. Kamu tahu Aulia itu artinya apa? Kekasih. Yeah. Beberapa kekasih. Kalau wali itu kekasih, Aulia itu beberapa kekasih. Iya. Ih, jangan di video atuh. Ya, jangan di video atuh. Lah itu kamera banyak goblok. Piye toki? Gus, aku mau nanya, kan Kamu dari mana Aulia? dari Bandung. Oh Bandung. Iya. Kumaha Damang? Alhamdulillah, Damang. Alhamdulillah. Damang. Kaditu kadunya. Teh menuduk dinyak-nyak. Aku mau nanya kan kita di saat punya masalah dipendem sendiri, terus kita nggak mau cerita ke siapa-siapa, tapi di saat kita cerita sama Allah, malah Allah kasih masalah yang bertubi-tubi gitu. Kayak Ketoke sing bengok syukur kuwi seneng karo Aulia ditolak. Cie. Gimana Aulia pelan-pelan. Tarik napas 1 jam. mati. Oh, mati ya. Nah, gimana? Kan kalau kita nih punya masalah, tapi nggak mau cerita sama siapa-siapa. Gak mau cerita sama manusia. Greget Ya. Ceritanya sama Allah. Tapi kita pendam sendiri ya. Terus di saat kita cerita sama Allah, tapi Allah malah ngasih masalah yang lebih dari sebelumnya gitu. Terus pertanyaannya, apa Allah itu membenci orang-orang yang pekerja seperti kita atau kayak gimana, Gus? Begini, Allah itu membenci dosa, bukan membenci pendosa. Allah itu benci dengan perbuatan dosa, bukan pada orangnya. Kalau Allah itu benci dengan orang yang berbuat dosa, begitu kamu maksiat, Aulia, langsung diazab sama Allah. Nyatanya diazab apa enggak? Enggak. Kalau seandainya Allah itu benci dengan para pendosa, kok ada gempa bumi, harusnya yang mati itu ahli-ahli maksiat semua. Tapi ternyata begitu ada musibah, baik yang ahli maksiat maupun ahli ibadah semuanya terkena dampaknya. Itu menunjukkan apa? Yang Allah benci itu perbuatannya, bukan orangnya. Kok ketika kamu bermaksiat, kamu dikasih masalah oleh Allah, itu dalam rangka Allah membersihkan dosa-dosamu teh. Harus kamu syukuri. Terima kasih Allah, kamu kasih musibahku. Kenapa engkau memberikan musibah kepada saya? Karena engkau melihat aku adalah sosok yang kuat. Karena yang dikasih ujian itu pasti yang kuat, bukan yang lemah. Makanya kita tuh nggak boleh bersuudzon dengan Allah, harus husnudzon. Iya, tapi masalahnya selalu datang terus menerus, nggak ada. Masalahnya cuma satu, kamu ngeyel. Masalahnya cuma satu itu toh.
Kan saya bilang, ikhlas itu ciri-cirinya diam. Karena kalau ngomong namanya iklan. Ikhlas itu seperti keset. Diinjak-injak tetap welcome. Wah. Ya, Kamu dikasih masalah sama Allah, welcome. Ora apa-apa Gusti, aku kuat. Ya. Kamu dikasih masalah lagi, Aulia, kamu dikasih masalah lagi. Enggak apa-apa, saya ikhlas, saya sabar. Sabar itu indah. Indahnya kapan? Ya sabar saja. Berarti kuncinya ikhlas sama sabar. Ikhlas sama sabar. Iya. Ikhlas itu berat, sabar itu berat. Tapi pasti indah. Indahnya kapan? Sabar saja. Iya. Nah, begitu Aulia, kamu harus kuat. Iya, Kalau aku cinta kamu itu bahasa Sundanya apa? Abdi bogoh ka anjen. Sama-sama. Alah. Yaudah 300.000 untuk Aulia. Ya sebelah sini, mbaknya ini. Ayo ini mbaknya ini. Ini nih, mic-nya ke depan. Sebelah kiri. Sebelah kirinya Abah. Mic. Nyok grok. Kok yura gogrok. Sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kamu siapa? Nama aku Ocha. Siapa? Ocha. Ocha panas apa Ocha dingin? Ichi Ocha. Ochi. Ocha dari mana, Cak? Lampung. Oh, Lampung. Aduh. Sama dengan aku. Tetangga. Mau nanya Gus. Aku mau jawab. Apa bedanya Gus Miftah sama gajah? Kamu Lampung. Enggak tahu. Oh, beda. Kalau gajah itu kepalanya ada belalainya. Kalau Abah Belalainya di bawah. apa, Cak? Pertanyaan, Cak? Seandainya kalau sholat tahajud buat mendoain seseorang biar jadi milik kita boleh nggak Gus? Boleh Atau dosa nggak? aja, boleh. Namanya bukan sholat tahajud, sholat hajat. Oh, iya. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia suamiku ya Allah. Amin. Bila dia jodoh orang lain, mudah-mudahan orang lain itu adalah aku ya Allah. Amin. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia pasanganku ya Allah. Namun bila dia jodoh orang lain, matikan saja orang lain itu ya Allah. Amin. Emangnya yang punya masalah kayak itu cuman kamu tok? Ustadz juga. Ya Allah. Jadi boleh saja, namanya sholat hajat. Kamu punya hajat apa? Selama hajat itu baik, boleh. Ya nggak boleh itu kamu hajat tapi niatnya jelek. Ya Allah, saya sholat hajat. Mudah-mudahan besok malam tamu saya banyak ya Allah. Wah itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Yaudah, kamu tak kasih 300.000 plus buku 1. Nanti bukunya mana? Nah. Terima kasih Gus. Ya. Kamu tak kasih buku yang ini. Ya, nah. Udah ya, udah malam. Satu lagi terakhir, matanya. Oh, belakang sana satu itu, yang kuning terakhir. Ya, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Dea dari Ngawi, Jawa Timur. Siapa? Dea. Bella. Dea. Oh, Dea. Gus mau bertanya. Apa hukumnya menikah siri sedangkan status kita masih suami Punya istri suami? orang? Enggak, dalam apa itu? Belum bercerai, pisah ranjang, sudah tidak dinafkahi, tapi ada niatan laki-laki buat nikah siri itu hukumnya apa Gus? Kamu masih Apakah boleh? statusnya belum cerai sama suaminya umpamanya, kamunya. Pisah ranjang udah bertahun-tahun? Bertahun-tahun tuh kamu dikasih nafkah enggak? Tidak, Lahir batin. lahir batin. Kalau sihot taklik itu tidak dinafkahi berapa bulan? Bukan. 4 atau 6? Kalau tidak dinafkahi, lahir dan batin, selama 3 bulan berturut-turut, jatuhlah talak 1. Itu secara agama sudah cerai.
Tapi secara undang-undang negara belum. Statusnya sebelum diputuskan pengadilan masih suami, masih istrinya orang. Tapi boleh melakukan nikah siri dengan lelaki orang. Lelaki. Saya ngomong boleh ngebet banget saya kayak sumpah kayak. Kalau perundang-undangan negara nggak boleh. Karena kita hidup di negara hukum, ya lebih baik diperjelas status hukumnya dulu. Itu bisa jadi dia dianggap merebut istrinya orang. Beda dengan laki-laki kalau punya istri, udah gak ada masalah. Tapi kalau istri harus statusnya jelas. Istri kok, Nduk? Harus jelas dengan status suaminya, terutama secara pengadilan. Sudah diputuskan cerai, baru kamu menikah lagi. Ya meskipun siri lah, itu nanti akan jadi masalah. Ya Nduk ya, selesaikan dulu masalahnya, baru kamu cari lain. Nggih, Gus. Sebelum selesai, selang bertindak. Ya Allah. Ya, asnya tolong atas sewu. Yang doa Ustadz Roy, minta minyak wes ini. Matur suwun, Gus. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sebelum Ustadz berdoa nih, memang kalau rezeki Abah buka pertama langsung keluar quote yang ini. Abang tahu isinya apa? Halaman 15. Tidak perlulah kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Benar kita berjalan di bumi yang sama, tapi di atas takdir yang berbeda. Masya Allah. Mau dapat isinya? Silakan beli di toko-toko buku terdekat di kota Anda. Oh lupa ada yang mau alas satu sini sebelum berdoa. Sini Bu, kasih mic-nya Ustadz. Bu sinten namine? Handayani. Siapa? Handayani. Oh Gunung Kidul. Handayani. Bu Handayani umur berapa Bu? Umur 45. 45. Agama sebelumnya apa? Kristen. Kristen. Kenapa pengen masuk Islam? Ya, Apa yang melatar belakanginya? ingin mu'alaf aja. Hingga alasannya apa? Ada yang maksa? Enggak ada. Kenapa pengen masuk Islam? Ya dari hati ya. Dari hati. Yang terdalam. Pernah punya pengalaman apa kok tahu-tahu pengen masuk Islam? Ya nikah siri terus ditinggal gitu. Oh, malah justru gara-gara itu pengen masuk Islam. Iya. Nggih, saya tuntun syahadat, mudah-mudahan istiqomah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu an an la ilaha. Alon-alon, jenengan dengan saya, aja ke susu. ya. Asyhadu Asyhadu an an la ilaha. la ilaha La ilaha. la Il- ilaha Ulangi. Asyhadu asyhadu an an la ilaha la ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, melainkan Allah. dan saya bersaksi Dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad
bahwa Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Amin. 45 tahun jenengan hidup, hari ini kembali dimulai dari nol lagi. Terima kasih Gus. Belajar agama yang benar ya. Nah, bukunya dikasih ibunya saja. Tak kasih buku, sama tak kasih uang untuk beli ruko ya. Siro, lu, pat, mo, 6, pitu ya, 700. Ya, terima kasih Gus. Matur nuwun. Ustadz doa Ustadz. Iya. Yuk, semuanya berdoa khusyuk. Doa dipimpin oleh sahabatnya Abah dari Jakarta, Ustadz Rai. Fadhol Ustadz. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته بأن الله يريد درجة في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita istighfar. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا معبود لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت ولا نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم فلك الحمد يا الله يا مولانا يا معبود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا النائمين حمدا الشاكرين حمدا يعافيني ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك سلامة في ديني والدنيا والآخرة وآفية في الجسد والبدن وزيادة في العلم والعمل وبركة في الرزق حلالا طيبا واسعا مباركا فيه وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله في شكارة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Ya Allah, pada malam hari ini kami berkumpul bersama guru kami, bersama orang tua kami, Gus Miftah. Panjangkan usia beliau, sehatkan badannya. Jadikan apa yang disampaikannya kami bisa amalkan dalam keseharian kami, ya Allah. Ya Allah, hari ini kami berkumpul bersama mengangkat kedua belah tangan kami. Kami yakin Kau sedang menatap kami, ya Allah. Kami yakin para malaikat-Mu hadir di tempat ini, ya Allah. Kami bisa merasakan dalam hati kami ketika disebut nama Allah bergetar hati kami. Ya Allah, jadikanlah setiap hati yang mendengar kalimat-Mu akan menjadi asbab kami untuk menuju surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah sisa usia kami gunakan untuk hal-hal yang lebih baik. Jadikanlah setiap langkah kami semakin dekat dan semakin takut kami kepadamu, ya Allah. Ya Allah, izinkan kami untuk menjadi lebih baik. Ya Allah, jadikan kami untuk datang menjemput taubat-Mu, ya Allah. Ya Allah, setiap malam kami ingin berusaha terus ingat dengan-Mu, ya Allah. Hanya kami meminta kepadamu, ya Allah, ketika Engkau akan memanggil kami, panggil kami dalam keadaan husnul khatimah. Kita baca semuanya. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah.
Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil الخاتمة يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, hari ini kami melihat bahwa Gus Miftah baru pulang dari ibadah haji. Jadikanlah beliau dan juga kami semua ya Allah bisa datang ke tanah suci Mekah dan Madinah. Allahumma ja'alna hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fi sudur akhrijna ya Allah minaz zulumati ila nur. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Ya Allah, kami doakan juga orang tua kami, ayah dan ibu kami di tempat ini ya Allah. Bahagiakan mereka sebagaimana mereka membahagiakan kami di waktu kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bil qabul. Al-Fatihah.